Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya, jumpa lagi kita di Ekonomika Channel. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal OSNP Ekonomi tahun 2020 tingkat provinsi. Bagi sahabat-sahabat semua yang baru bergabung dengan channel ini, untuk mendukung channel ini bisa berkembang ke depannya, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman sahabat semua. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Namun perlu juga disampaikan jika nanti dalam pembahasan ada mungkin materi yang miskonsepsi atau mungkin ada jawaban yang berbeda dengan teman-teman semuanya, silakan diketik di kolom komentar. Oke, langsung saja kita pada soal selanjutnya. Soal nomor 5. Summation of household consumption expenditure, investment spending by firm and the government expenditure, or C plus I plus G represents. Di soal nomor 5 ini diartikan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran investasi oleh perusahaan, dan pengeluaran pemerintah ini merepresentasikan apa gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, kita sering mendengar istilah C tambah I tambah G kurangi E tambah X dikurangi M. Ini istilah yang sering kita kenal dalam bentuk pendapatan nasional ya. Ini salah satu menghitung Y ya, dimana Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M. Nah, ini yang paling sering kita dengar. Nah, ini sebenarnya materinya ini sudah dibahas di dalam materi konsep dasar ilmu ekonomi, yaitu materi berkaitan dengan pelaku ekonomi. Nah, di materi pelaku ekonomi kita sering mendengar pelaku ekonomi itu ada 4 ya, ada namanya RTK, kemudian ada RTP, kemudian ada government atau pemerintah, dan ada masyarakat luar negeri. Nah, ini pelaku ekonomi, mereka mempunyai permintaan tersendiri ya. Jadi setiap pelaku ekonomi itu mempunyai permintaan tersendiri. Nah, kita kaitkan dulu berkaitan dengan yang atas. Yang pertama, pengeluaran konsumsi rumah tangga ini adalah permintaan yang dilakukan oleh rumah tangga. Artinya ini adalah pengeluaran rumah tangga. Kemudian yang kedua, investasi atau I, ini biasanya pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu rumah tangga produsen. Kemudian pemerintah atau G, ini adalah pengeluaran dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah bentuk permintaannya. Jadi artinya di sini bahwa pelaku ekonomi semuanya C, I, G ini adalah bentuk permintaan dari setiap pelaku ekonomi. Maka istilahnya semuanya itu disebutkan dengan istilah agregat ya. Agregat demand. Jadi keseluruhan pemerintahan yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi. Maka untuk nomor 5 ini jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan dengan soal nomor 6. Capital inflow to a country is a positive thing as long as it is invested in a country for a long period of time. But if it invested in a short period of time, it will have negative impact for a country. Capital inflow that is invested in a short period of time is called. Jadi artinya di sini bahwa capital inflow atau aliran modal masuk dalam sebuah negara itu mempunyai dampak positif. Artinya jika investasinya itu dalam bentuk jangka panjang ya. Tapi jika sebuah investasi itu hanya dalam jangka pendek, short period ya, it will have negative impact ya. Artinya ini adalah menghasilkan atau mempunyai dampak negatif ke dalam sebuah negara. Nah, pertanyaannya di sini adalah capital inflow atau modal masuk dalam jangka pendek ini disebut apa? Gitu kan? Jadi di sini ada istilah berkaitan dengan
investasi atau arus modal masuk ke dalam sebuah negara, ada yang jangka panjang, ada yang jangka pendek ya. Yang jangka pendek ini sifatnya sebenarnya ya tidak menguntungkan lah dalam sebuah negara ya. Yang namanya investasi itu tentu perlu jangka panjang. Artinya apa? Dalam jangka pendek investasinya itu bisa berdampak negatif gitu ya terhadap suatu negara gitu kan. Dengan artian kata bahwa nah oleh karena itu istilah ini disebut juga dengan namanya hard money. Nah, kalau untuk yang A, fast money, ini istilah saja ya, uang cepat gitu ya, atau istilahnya tidak ada penjelasan yang lebih rinci berkaitan dengan fast money ini gitu. Yang B, easy money ya. Easy money kita mengenal istilah dalam kebijakan yang dibuat oleh Bank Indonesia untuk menambah jumlah uang beredar ya. Easy money itu bahasa lainnya adalah pelonggaran uang. Artinya pemerintah ataupun Bank Indonesia bertujuan untuk menambah jumlah uang beredar. Jadi di sini istilahnya adalah disebut juga sebagai uang longgar gitu. Kemudian dengan yang C, hard currency. Hard currency ini bahasa lainnya adalah uang bernilai tetap, atau dengan istilah lainnya disebut juga valuta asing atau mata uang asing yang unggul. Artinya jenis mata uang yang diterima secara luas di berbagai negara, mungkin dijadikan sebagai alat tukar ya. Mungkin kita pernah mengenal, mungkin yang paling kita kenal itu adalah US dollar ya. Jadi istilahnya hampir di setiap negara ketika dilakukan transaksi jual beli itu bisa menggunakan US dollar gitu. Karena disebut dengan, oleh karena itu US dollar itu disebut juga dengan hard currency. Lawannya namanya adalah soft ya. Jadi hard currency ini bisa berlaku di mana-mana, artinya yang bernilai unggul lah gitu ya, dijadikan sebagai alat tukar. Lawannya namanya soft currency. Kalau soft currency ini mata uang atau valuta asing yang jarang dipakai untuk alat pertukaran gitu ya. Kemudian untuk fast currency juga tidak ada juga istilah apa namanya ya, istilah lebih lengkapnya begitu. Atau mungkin kalau teman-teman ada ketemu istilah fast money atau fast currency, boleh ditulis saja di kolom komentar. Oke, teman-teman semuanya. Nomor 6 jawabannya adalah hot money. Kita lanjutkan soal nomor 7. Soal nomor 7. Distribution of national income in a country among its population will be worse if. Jadi artinya bahwa distribusi pendapatan nasional itu akan memburuk pada saat kapan gitu ya. A, the Gini ratio of the country gets smaller. B, the Lorenz curve is more curvature. C, the Lorenz curve is more linear. D, the population gets smaller. E, the population gets larger. Nah, untuk menghitung atau melihat distribusi pendapatan nasional, kita sering mendengar untuk melihatnya itu kita memakai yang namanya, pertama adalah kurva Lorenz ya. Yang kedua bisa juga dilihat dari indeks Gini atau Gini rasio atau Gini indeks. Nah, karena di sini berkaitan dengan distribusi pendapatan nasional, maka kita akan lihat berkaitan dengan kurva Lorenz dulu yang pertama ya. Ini yang vertikal ini adalah persentase pendapatan nasional, dan yang horizontal itu adalah persentase jumlah penduduk. Yang ini kita sebut juga dengan garis pemerataan ya. Artinya kalau garisnya seperti ini, kalau seperti ini benar-benar seperti ini kurva Lorenz ya, maka distribusi pendapatannya itu merata. Oke.
Jadi yang kurva Lorenz itu adalah yang melengkung ini seperti ini. Oke. Jadi ini kurva Lorenz. Nah, katanya di sini apa? Distribusi pendapatan nasional itu akan buruk pada saat gitu. Nah, jadi kita lihat di sini garis melengkung ini adalah kurva Lorenz. Semakin jauh kurva Lorenz ini dari garis diagonal ini ya, kita anggap di sini misalnya A, B, C. Nah, jika kurva Lorenz-nya ini semakin jauh dari garis pemerataan atau garis diagonal AB, maka dikatakan distribusi pendapatannya semakin tidak merata. Atau dengan bahasa lain, tingkat ketimpangannya itu semakin jelek gitu ya, atau semakin tinggi tingkat ketimpangannya. Oleh karena itu, dengan bahasa lain, ketika kurva Lorenz itu semakin mendekati garis diagonal, maka ini akan semakin kecil tingkat ketimpangan pendapatan nasionalnya. Atau dengan bahasa lain, semakin merata pendapatan nasionalnya. Jadi, artinya, atau dengan bahasa lain, ketika garis yang diarsir, daerah yang diarsir ini semakin besar, maka distribusi pendapatan nasional itu semakin tidak merata. Nah, dengan bahasa lain, dari kurva Lorenz ini kita dapat nanti menghitung indeks Gini ya. Jadi, indeks Gini ini kita ketahui berada di antara 0 sampai 1. Ketika dia mendekati 0 atau mungkin hampir sama dengan 0, maka dikatakan tingkat ketimpangannya adalah sedikit ya. Atau dengan bahasa lain, distribusi pendapatannya semakin merata. Tetapi sebaliknya, jika indeks Gini-nya itu mendekati angka 1, berarti artinya di sini bahwa tingkat ketimpangannya semakin besar. Atau dengan bahasa lain, distribusi pendapatan nasionalnya semakin tidak merata. Oke, kita jawab dulu yang A. Rasio Gini di sebuah negara itu semakin kecil. Kalau dia semakin kecil, artinya semakin mendekati 0. Berarti kalau semakin mendekati 0, berarti distribusi pendapatan nasionalnya bagus, ya. Jadi, kalau pertanyaannya di sini adalah berkaitan dengan worse atau yang jeleknya, ya. Berarti ini yang bagusnya, berarti ini salah. Yang B, kurva Lorenz is more curvature. Kurva Lorenz-nya semakin melengkung. Ya, seperti ini ya. Semakin jauh dari titik 0, dari garis AB, dia akan semakin melengkung ya. Jadi kalau semakin melengkung, berarti semakin jelek distribusi pendapatannya. Berarti jawabannya yang B. Lihat dulu. Kemudian yang C, kurva Lorenz more linear. Lebih dekat dengan linear gitu ya. Lebih linear ya, artinya semakin lurus. Kalau semakin lurus, maka itu semakin bagus. Berarti bukan semakin buruk ya. Jadi makanya di sini salah. Kemudian the population gets smaller, the population gets larger. Populasinya semakin kecil, populasi semakin besar. Ini mungkin bisa juga terjadi, tapi ini tidak bisa kita jawab langsung karena ini informasinya kurang lengkap. Jadi ini tidak bisa juga kita tulis, kita bisa juga kita pilih sebagai jawaban karena informasinya kurang lengkap. Maka nomor 7 itu adalah yang B. Kita lanjutkan soal nomor 8. Soal nomor 8, diketahui konsumsi masyarakat atau sektor perusahaan rumah tangga di sebuah negara dalam kurung C ditunjukkan dengan persamaan C sama dengan 500 tambah 0,8 YD. Dan belanja impor negara tersebut atau M-nya tercermin dalam persamaan M sama dengan 12.000 ditambah 0,05 Y. Apabila terdapat tambahan investasi sebesar 1.000, maka pendapatan nasional negara akan naik sebesar. Ya. Jadi ini materi berkaitan dengan fungsi konsumsi. Dalam hal ini materinya, temanya adalah berkaitan dengan angka pengganda. Angka pengganda atau kalau kita istilahkan ini disebut juga dengan K ya. Jadi K itu sama dengan 1 per MPS ya. K itu sama dengan 1 per MPS.
Karena di sini ada perubahan investasi, berarti kita kali dengan delta I ya. Jadi K1 per MPS kali delta I. Nah, kita akan cari dulu berapakah MPS-nya begitu ya. Nah, dari soal ini di mana kita ketahui nilai C sama dengan 5.000 ditambah 0,8Y atau YD ya. Nah, untuk mengetahui, karena di sini adalah fungsi C, berarti yang 0,8 ini disebut juga dengan istilah MPC ya, MPC. Maka kita mengetahui bahwa MPC ditambah MPS itu sama dengan 1. Maka kita dapatkan nanti nilai MPS-nya di sini adalah 0,2 ya, 0,2. Nah, bagaimana tentang impornya? Untuk impor di mana M sama dengan 12.000 ditambah 0,05Y ya, 0,05Y. Yang 0,05Y disebut juga dengan MPM ya. MPM itu apa? Marginal propensity to import ya. M itu adalah impor. Jadi ini tambahan impornya jika pendapatan nasionalnya bertambah begitu. Nah, oleh karena itu maka nanti kita akan hitung angka penggananya, K-nya itu sama dengan 1 per MPS ya, 1 per MPS ditambah MPM. Nah, kenapa bisa ditambah MPM? Nah, sebenarnya pendapatan impor itu mengurangi ke pendapatan nasional. Nah, kalau ini kita ambil misalnya, kalau lebih realnya seperti ini. Rumus dasarnya K itu kalau kita hubungkan dengan yang tadi adalah 1 dikurang dalam kurung MPC dikurang MPM. Ya, MPC dikurangi MPM. Oke. Jadi kalau di sini kita dapatkan nanti, kalau kita buka kurungnya ya teman-teman, 1 per 1 dikurang MPC ditambah MPM. Kenapa ditambah? Karena minus kali minus ya, dapat plus. Jadi 1 dikurangi 1 per 1 dikurangi MPC dapat juga dengan MPS ya. 1 dikurangi MPC sama dengan MPS. MPM-nya ditambahkan. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjutkan rumusnya. Berarti 1 per 0,2 ya. MPM-nya 0,05 dikali dengan delta I. Maka kita dapatkan 1 per 0,25 kali delta I, berarti ditanya di sini nilai investasinya adalah 1.000. Berarti kita kalikan dengan 1.000. Berarti kita dapatkan 0,25 itu kan sama juga dengan 1 per 4 ya, 1/4. Jadi 1 per 1 per 4, 4-nya kita naikkan, berarti 4 kali 1.000 dapat 4.000. Oke, inilah nilai angka penggandaannya. Maka pendapatan nasional negara ini naik sebanyak 4.000. Maka jawabannya adalah yang B. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Maaf. Oke, next kita lanjutkan dengan soal nomor 9. Soal nomor 9. Suppose year by year export from Indonesia to Kazakhstan increase and increase, while export from Kazakhstan to Indonesia decrease and decrease. Such this trade dynamic between both countries will result in. Nah,
Jadi dari soal ini kita bisa memahami bahwa ekspor Indonesia ke Kazakhstan itu naik terus-menerus gitu kan. Sementara itu ekspor dari Kazakhstan ke Indonesia itu mengalami turun dan turun. Atau dengan bahasa lainnya, impor Indonesia dari Kazakhstan semakin menurun. Jadi dinamika perdagangan di antara negara ini akan menghasilkan apa begitu kan? Jadi kita ketahui bahwa pertamanya adalah ekspor kita ke Kazakhstan ya, ekspor Indonesia ke Kazakhstan dia bersifat bertambah terus menerus. Sementara dari Kazakhstan ke Indonesia atau impor Indonesia dari Kazakhstan itu selalu turun. Nah, jadi dari kejadian yang seperti ini, apa kira-kira hasilnya? A. Higher economic growth rates of Indonesia than those of Kazakhstan. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tinggi daripada Kazakhstan. Mungkin bisa jadi ya, karena ekspor kita banyak ya, mungkin pertumbuhan ekonomi kita lebih banyak. Bisa jadi ya, kita tandai dulu. Yang kedua, higher economic growth rates in Kazakhstan than those Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Kazakhstan itu lebih tinggi daripada Indonesia. Jadi ini tidak mungkin ya, karena ekspor dari Kazakhstan ke Indonesia saja turun, berarti rasanya tidak mungkin rasanya pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih rendah daripada Kazakhstan, atau dengan bahasa lain Kazakhstannya lebih tinggi gitu ya. Tidak mungkin ya. Kemudian trade balance surplus in favor of Indonesia. Neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus. Nah, karena materinya atau soalnya berkaitan dengan ekspor dan impor, maka yang lebih tepat jawaban itu adalah berkaitan dengan neraca perdagangan. Dalam hal ini neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus. Kenapa? Karena ekspor Indonesia bertambah sementara impornya sedikit ya. Berarti neraca perdagangannya adalah surplus. Sekali lagi, karena ekspor Indonesia lebih besar daripada impornya, maka dikatakan dia mengalami surplus. Kemudian yang D, surplus neraca perdagangan Kazakhstan, ya tidak ya, sebalik, karena di sini harusnya adalah defisit. Kenapa? Karena Kazakhstan sedikit mengekspor ke Indonesia. A trade war atau perang dagang antara Indonesia dengan Kazakhstan nggak ada ya, nggak sesuai dengan informasi yang di atas. Maka yang lebih tepat jawabannya adalah yang berkaitan dengan surplus neraca perdagangan Indonesia. Memang nanti larinya juga ke pertumbuhan ekonomi ya, walaupun nanti ke pertumbuhan ekonomi. Berarti yang lebih tepat jawabannya adalah ke yang C. Nah, itu soal nomor 9. Kita lanjutkan soal nomor 10. Household sector in country raises their consumption expenditure by $96 ya, out of every $120 increase in their disposable income. If firm or corporation in the corresponding country increase their investment spending by $10 billion, then artinya di sini bahwa kita ketahui bahwa sektor rumah tangga ini mengalami kenaikan dalam konsumsi mereka ya, pengeluaran konsumsinya. Jadi dari sini kita bisa mengartikan consumption expenditure-nya ya mengalami peningkatan, berarti meningkatnya konsumsi ya. Berarti ini adalah disebut juga dengan istilahnya delta C ya. Delta C-nya ini adalah perubahan konsumsinya itu adalah sebanyak 96. Nah, kemudian setiap
Katanya apa? Setiap peningkatan $120 dalam bentuk disposable income mereka. Artinya yang $120 itu disebut juga dengan istilah perubahan pendapatan mereka. Ya. Jadi perubahan pendapatan dari household sektor itu adalah sebanyak $120. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, berarti nanti dari soal ini yang ditanyakan adalah berapakah peningkatan pendapatannya ya. Jadi hampir sama dengan soal yang nomor 8 tadi ya. Artinya apa yang akan terjadi dengan kondisi seperti ini ya. Jadi maka dapat kita simpulkan nanti kita bisa mencari rumus MPC ya. MPC-nya adalah sebanyak 96 per, kita ketahui MPC itu adalah delta C per delta Y ya, atau delta C per delta Y. Nah, berarti 96 per $120 dapat di sini adalah 0,8. Nah, jadi MPC-nya sudah kita dapatkan, nilainya adalah 0,8. Nah, dari yang 0,8 ini merupakan MPC, maka kita dapatkan nanti nilai MPS-nya sebanyak 1 dikurangi 0,8. Karena kan MPC ditambah MPS itu sama dengan 1. Berarti kalau MPS itu sama dengan 1 dikurangi MPC. Berarti 1 dikurangi 0,8. Maka didapatlah MPS-nya 0,2. Oke. Setelah itu katanya di sini ada peningkatan investasi sebanyak 10 billion ya. Artinya di sini apa? Maka kita dapat nanti nilai delta I-nya itu sebanyak 10 billion dolar ya. Maka kita dapatkan nanti angka pengganaannya atau K-nya adalah 1 per MPS dikali delta I sama dengan 1 per 0,2 dikali 10. Jadi ini sama-sama dikali 10 ya. 10 kali 1 dapat 10. 10 kali 0,2 dapat 2. Berarti 10 per 2, 5. 5 kali 10 dapat 50 billion ya. Jadi artinya di sini terjadi kenaikan pendapatan nasionalnya sebanyak 50. Maka jawabannya adalah yang A. Oke teman-teman semuanya, itu saja dulu pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Kita sambung lagi pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan ini bermanfaat videonya bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.